Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Kanjayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai ukuran letak data. Ukuran letak data terdiri atas kuartil, desil, dan persentil. Kita di sini akan membahas terlebih dahulu kuartil. Pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah disebut dengan Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Oke, baiklah, langsung saja kita memasuki soal berikut. Nilai 5 sampai 9, frekuensinya 6, nilai 10 sampai 14, frekuensinya 8, nilai 15 sampai 19, frekuensinya 3, nilai 20 sampai 24, frekuensinya 2, nilai 25 sampai 29, frekuensinya 1. Di sini soalnya tentukan nilai Q3. Rumus Q3 ialah letak Q3 sama dengan 3/4. Kenapa 3? Karena kita akan mencari Q3. Makanya 3/4. 4 itu ketentuan rumus dikali N. N itu jumlah keseluruhan frekuensinya. Di sini jumlah keseluruhan frekuensi ialah 20. Kita masuki letak Q3 sama dengan 3/4 dikali 20. 3 kali 20 ialah 60, dibagi 4 sama dengan 15. Nah, langsung saja kita memasuki rumus intinya. Rumus intinya ialah Q3 sama dengan TB. TB itu tepi bawah ditambah 3/4 dikali N, dikurang FK. Di sini kan kita belum menentukan FK-nya. Di sini kita akan mencari FK-nya terlebih dahulu. 6 ditambah 8 sama dengan 14. 14 ditambah 3 sama dengan 17. 17 ditambah 2 sama dengan 19. 19 ditambah 1 sama dengan 20. Nah, kita sudah mendapatkan FK-nya. Lalu per FQ. FQ itu ialah frekuensi kuartil. Frekuensi kuartilnya kita sudah menentukan. Lalu lanjut saja kita kali panjang interval atau P. Di sini kita langsung saja masukkan nilainya. Q3 sama dengan 14,5. Kenapa 14,5? Karena di sini tadi Q3-nya ialah 15. FK 15 itu tidak ada. Tidak mungkin 14 kita ambil karena belum memenuhi. Di sini kita ambil 17 karena sudah melebihi 15. Nah, nilai kelas yang kita ambil sama dengan 15 sampai 19. Di sini kita untuk mencari TB-nya itu 15 dikurang 0,5 hasilnya 14,5. Lanjut ditambah 15. Kenapa 15? Karena kan hasil dari 3/4 dikali 20 sama dengan 15. Dikurang 14. 14 itu FK-nya. FK di atas 17 yaitu 14 per 3. Frekuensi 15 sampai 19 kan 3. Lanjut dikali 5. Kenapa 5? Panjang intervalnya itu 5. 5 sampai 9 ada 5 langkah. Jadi dikali 5. Lanjut kita hasilkan Q3 sama dengan 14,5 ditambah 15 dikurang 14 yaitu 1 per 3 dikali 5. 14,5 ditambah 14,5 ditambah 1 kali 5, 5 dibagi 3 hasilnya 1,6. Terus 14,5 ditambah 1,6 hasilnya 16,1. Nah, langsung saja kita lanjut akan membahas mengenai desil. Di sini pengertian desil. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi sekumpulan data yang diperingkat menjadi 10 sub bagian yang sama besar. Nah, di sini kita langsung saja memasuki soal desilnya. Di sini ada nilai 11 sampai 21, frekuensinya 9,
nilai 22 sampai 32 frekuensinya 11, nilai 33 sampai 43 frekuensinya 17, nilai 44 sampai 54 frekuensinya 12, nilai 55 sampai 65 frekuensinya 8, nilai 66 sampai 76 frekuensinya 3. Nah, di sini soalnya tentukan nilai D2. Untuk mencari rumus D2 itu yaitu D2 sama dengan 2/10. Kenapa 2? Karena kita di sini akan mencari D2 per 10. Per 10 itu ketentuan dari rumus dikali N. N itu jumlah keseluruhan frekuensi. Di sini jumlah keseluruhan frekuensi kita ada 60. Nah, jadi D2 sama dengan 2/10 dikali 60 sama dengan 12. Itu hasil untuk mencari D2. Nah, kita di sini akan langsung ke rumus intinya saja. Rumus inti D2 sama dengan TB. TB itu tepi bawah ditambah 2/10 dikali N kurang FK. FK itu frekuensi kumulatif. Nah, di sini kan kita belum menentukan FK-nya. Kita akan menentukan FK 9 ditambah 11 sama dengan 20, 20 ditambah 17 sama dengan 37, 37 ditambah 12 sama dengan 49, 49 ditambah 8 sama dengan 57, 57 ditambah 3 sama dengan 60. Nah, di sini kita sudah menentukan FK, lanjut di sini per FD. FD itu apa? FD ialah frekuensi desilnya. Lanjut, kita sudah menentukan frekuensi desil dikali P. P itu panjang intervalnya. Nah, kita lanjut saja ke masukin nilainya. D2 sama dengan TB-nya ialah 21,5. Kenapa 21,5? Karena hasil D2-nya itu 12. FK-nya kita ambil di kelas 20. Kenapa 20? Karena hasil 12 itu sudah melebihi nilai 20. Nggak mungkin 9 karena belum mencukupi nilai 20. Nah, di situ kelas 20 ialah 22 sampai 32. 22 dikurang 0,5 hasilnya 21,5. 0,5 itu ketentuan rumus. Jadi hasilnya 21,5 ditambah 12. 12 itu hasil dari 2/10 kali 60. Hasilnya 12, lanjut dikurang 9. Kenapa 9? Di nilai FK sebelum 20 ialah 9/11. Nilai frekuensi di kelas 22 sampai 32 ialah 11 dikali 11. Panjang intervalnya itu 11. 11 sampai 21 ada 11 kolom yang harus dilompati. Nah, lanjut kita jumlahkan hasilnya. Nilai 21,5 ditambah 12 kurang 9 hasilnya 3/11 dikali 11. 21,5 ditambah 3. 3 karena 3 dikali 11/11 hasilnya 3. Dan di sini 21,5 ditambah 3 hasilnya 24,5. Nah, itu jawaban dari soal desilnya. Nah, dan terakhir kita akan membahas mengenai persentil. Di sini kita akan mencari tahu apa itu persentil. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Nah, kita sudah mengetahui apa itu persentil. Lanjut saja kita akan memasuki soalnya. Di sini ada nilai 11 sampai 21, frekuensinya 12, nilai 22 sampai 32, frekuensinya 15, nilai 33 sampai 43, frekuensinya 30, nilai 44 sampai 54, frekuensinya 24, nilai 55 sampai 65, frekuensinya 10, nilai 66 sampai 76, frekuensinya 9. Di sini soalnya tentukan nilai persentil 30. Nah, untuk mencari nilai persentil 30,
Di sini ada rumus letak P30 sama dengan 30/100. Kenapa 30/100? Karena 30 itu kita akan mencari persentil ke 30, makanya 30/100. Kenapa per 100? Karena di situ sudah menjadi ketentuan rumus. Dikali N. N itu ialah jumlah keseluruhan frekuensi. Di sini jumlah keseluruhan frekuensinya 100. Jadi P30 sama dengan 30/100 dikali 100. Hasilnya 30. Nah, lanjut saja kita akan memasuki rumus intinya. Di sini rumus intinya P30 sama dengan TB. TB-nya sama dengan tepi bawah ditambah 30/100 dikali N dikurang FK. Di sini kita belum menentukan FK-nya, makanya kita akan menentukan FK-nya terlebih dahulu. 12 ditambah 15 sama dengan 27. 27 ditambah 30 sama dengan 57. 57 ditambah 24 sama dengan 81. 81 ditambah 10 sama dengan 91. 91 ditambah 9 sama dengan 100. Nah, lanjut per FP. FP itu ialah frekuensi persentil. Di sini sudah kita tentukan frekuensinya. Lanjut saja kita kalikan dengan P, panjang intervalnya. Nah, setelah itu kita akan memasuki nilainya. Nilai TB yaitu 32,5. Kenapa 32,5? Karena di situ hasil P30-nya itu ialah 30. FK-nya yang memasuki nilai 30 ialah 57. Tidak mungkin 27 karena 27 belum memenuhi nilai 30. 57 sudah melebihi nilai 30. Jadi kita ambil kelasnya 33 sampai 43. Nah, di sini kita kurangkan 33 dikurang 0,5. Kenapa 0,5? Karena sudah menjadi rumus ketentuannya. Jadi hasilnya ialah 32,5 dan ditambah 30. Kenapa 30? Karena hasil 30/100 dikali 100 sama dengan 30. Lalu dikurang 27. Nah, FK-nya 27, kita ambil di atas 57. Jadi di situ ada nilai 27 per FP. FP-nya itu sama dengan 100 dikali 11. 11-nya itu panjang intervalnya itu 11 sampai 21 itu ada 3 kolom yang akan dilompati. Nah, langsung saja kita hasilkan. 32,5 ditambah 3/100. 30 kurang 27 hasilnya 3. Nah, 32 dikurang 5 sama ditambah 0,3. 3 dikali 11 dibagi 100 hasilnya 0,33. Nah, hasil dari 32,5 ditambah 0,33 hasilnya 32,83. Nah, itulah hasil dari soal persentil.